Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai strategi inovasi pendidikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tiara Isyala, NPM 1810631050129 dari kelas 6B. Pertanyaan pertama, bagaimana cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif? Agar penggunaan strategi pendidikan dapat berlangsung secara efektif, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi sebagai berikut. Yang pertama, apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat, tidak ingin segera cepat berubah. Yang kedua, apabila sasaran perubahan klien belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Yang ketiga, apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan. Yang keempat, apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru. Dan yang terakhir, apabila alasan atau latar belakang perlunya perubahan telah diketahui dan dimengerti atas dasar sudut pandang klien sendiri, serta diperlukan adanya kontrol dari klien. Yang kedua, strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika yang pertama, digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai. Yang kedua, disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya dengan adanya sumbangan dana, donatur, serta berbagai penunjang yang lain. Yang ketiga, digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya. Yang terakhir, digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dan masalah, menyadarkan adanya masalah dan memantapkan bahwa masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan adanya perubahan. Pertanyaan kedua, apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi bujukan? Yang pertama, strategi bujukan tepat digunakan bila klien atau sasaran perubahan tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial, berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial, dan dapat diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program ke kegiatan atau program yang lain. Yang kedua, strategi bujukan tepat digunakan jika masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif. Lalu pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. Lalu sebenarnya perubahan sosial sangat bermanfaat tetapi mengandung suatu risiko yang dapat menimbulkan perpecahan. Lalu perubahan tidak dapat dicobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung. Dan yang terakhir, dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial yang diharapkan. Pertanyaan ketiga, apakah ada hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya? Jawabannya, ya, ada hubungannya. Jadi, keuntungan relatif, kompatibel, kompleksitas, trialabilitas, dan dapat diamati atau observability itu saling berhubungan satu sama lain. Pertanyaan selanjutnya, apa faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial? Salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Tetapi memilih strategi yang tepat bukan pekerjaan yang mudah. Nah, penjelasan dari gambar di samping itu adalah sukar untuk memilih satu strategi tertentu guna mencapai tujuan atau target perubahan sosial tertentu. Karena sebenarnya berbagai macam strategi itu terletak pada suatu kontinum dari tingkat yang paling lemah atau sedikit tekanan paksaan dari luar ke arah yang paling banyak atau kuat tekanan paksaan dari luar, dan dapat digambarkan sebagai bagan yang ada di samping. Pertanyaan terakhir,
Karakteristik inovasi dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Menurut Everett M. Rogers, karakteristik inovasi diantaranya adalah keunggulan relatif dan kompatibel. Kemukakan pendapat Anda mengenai perbedaan kedua karakteristik tersebut. Untuk keunggulan relatif atau keuntungan relatif, tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau mungkin dari faktor status sosial, gengsi, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Sedangkan kompatibel atau compatibility, tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai atau values, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Jadi perbedaan di antara keduanya itu secara sederhana untuk keunggulan relatif atau keuntungan relatif dilihat dari nilai ekonominya, sedangkan untuk kompatibel dilihat dari nilai atau norma yang ada atau norma yang diyakini oleh si penerima. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.